Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga sumber hikmat, bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk segala kasih setia dan rahmat Tuhan, segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Atas berkat, rahmat, anugerah, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Dan pagi ini juga kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Roma 8 ayat yang ke-35. Saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Silakan dijawab. Ini kan pertanyaan. Jadi firman-Nya bertanya kepada kita, siapakah ya yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, sebelum membahas ini tentang siapa yang bisa memisahkan kita, kita mesti paham dulu kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih Allah, kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan ini bukan main-main, karena ditunjuk melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kasih Tuhan itu adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Kristus adalah kasih di mana Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah menebus kita semua dari kuasa dosa dan maut. Itulah kasih Kristus yang begitu besar, yang menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, terhadap kasih yang begitu besar, siapakah yang bisa memisahkan kita dari itu? Dari kasihnya Tuhan yang luar biasa itu. Apakah gara-gara penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Zaman sekarang mungkin pistol. Zaman sekarang mungkin bukan hanya ini, tambah lagi kekayaan, mungkin jabatan ya. Tadi kan semuanya menakutkan ya. Sekarang yang mengenakan kesannya, wah kekayaan, jabatan, atau mungkin ya pasangan hidup ya bagi yang belum menikah. Apakah semuanya itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang sudah begitu luar biasa besarnya dinyatakan bagi kita? Kalau kita menyadari bahwa kita ini hidup karena anugerah, karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan, harusnya semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Segala macam penganiayaan, penindasan, kelaparan, kekurangan, bahkan sakit penyakit, bahkan godaan akan posisi, jabatan, harta benda, kekayaan, atau rayuan untuk pasangan hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau betul-betul menghargai kasih Kristus dan engkau juga mengasihi Tuhan, maka semua godaan-godaan itu harusnya tidak akan menggoyahkan kita. Ya, ketika ditanya siapakah yang dapat memisahkan kita? Tidak ada. Karena kita mau terus tinggal dalam kasih Kristus. Karena hanya orang-orang yang terus tinggal dalam kasih Kristuslah yang akan beroleh keselamatan. Orang-orang yang berpaling atau meninggalkan kasih Kristus berarti dia membuang kasih karunia. Dia membuang anugerah keselamatan. Dia membuang apa yang Tuhan sudah korbankan bagi kita. Artinya kita tidak menghargai akan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah berarti orang yang meninggalkan kasih karunia Tuhan ini, yang meninggalkan akan
anugerah Tuhan yang besar ini, berarti orang itu juga akhirnya terlepas dari kasih Kristus. Dan orang yang meninggalkan itu semua dan meninggalkan kasih Kristus, berarti orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Orang-orang yang akan mengalami kebinasaan dalam hidupnya. Mengerikan sekali. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tetap teguh berdiri dalam iman, untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, karena kita percaya kasih Tuhan yang besar itu sungguh sudah dinyatakan, bukan lagi janji, tapi sudah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kita sering mendengar akan Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Buktinya apa? Ya, kalau kita dalam iman kita tahu buktinya adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus menebus hidup manusia dari kuasa dosa. Jadi hidup kita yang penuh dosa di masa yang lalu, itu semua ditebus oleh Tuhan, dibayar dengan darah yang mahal, sehingga kita terbebas dari kuasa dosa dan maut, dan kita beroleh hidup yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah lepaskan kasih Kristus dalam hidupmu. Tanpa kasih Kristus kita binasa. Tanpa kasih Kristus kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan. Dan hanya oleh karena kasih Kristus kita ditebus, kita diselamatkan, dan kita beroleh hidup yang kekal. Mari apapun yang terjadi, jangan pernah lepas dari kasih Kristus. Tetaplah tinggal dalam kasih Kristus, maka keselamatan dari Tuhan nyata atas hidup kita semua. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang saat ini dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam kondisi sakit, dalam kekurangan, atau apapun keadaanmu, jangan sampai keadaan itu justru menjauhkan engkau dari kasih Kristus. Tapi sebaliknya, makinlah dekat dengan Tuhan, makinlah melekat kepada Tuhan, karena kasih Tuhan begitu besar melingkupi kita, dan Tuhan pasti juga akan menolong kita, karena kasih sayang Tuhan yang nyata atas hidup kita. Kasih sayang Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk begitu besar kasih-Mu. Kasih Kristus yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami dibebaskan dari segala ikatan belenggu dan kutuk. Kami dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak mau lepas dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau tetap melekat kepadamu. Apapun yang terjadi, kelaparan, ketelanjangan, bencana, sakit, penyakit, kekurangan, atau bahkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, harta, benda, kedudukan, pasangan hidup, apapun Tuhan, biarlah itu tidak menggoyahkan kami, tapi kami tetap setia kepada Tuhan dan tetap ada dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.